memiliki sifat yang banyak. Ada yang disebut asma wa sifat, itu 99 sifat Allah, yang diantaranya itu adalah firman atau kalamullah. Ya, dan sifat itu bukan pribadi lain yang terpisah daripada Allah. Itu adalah sifat. Nah, itu yang pertama. Terus saya ingin menanggapi tadi ya, Geldian, apakah aku ketika berdakwah pada Allah, terus aku belum menyebut Muhammad, itu bisa jadi Islam? Tentunya Islam. Geldian, maaf, itu tadi belum kau jawab loh. Apakah Allah tetap dikatakan Allah kalau dia tidak berfirman? Silakan. Saya tidak menanya itu sifat atau apakah dia tetap dikatakan Allah kalau dia tidak berfirman. Oke, let me finish. Yang pertama, perlu Bang Rudi ketahui, ini paling dasar di dalam Islam. Allah itu memiliki sifat yang dimana sifatnya itu ada yang disebut kalamullah atau firman. Apakah Allah tanpa memiliki firman itu bisa disebut Allah? Ya, kalau Allah tanpa memiliki firman itu Tuhan yang cacat. Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Ya, salam sang di batas. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau bertanya terus, nanti kau jadi begoders akut. Tidak enak jadi begoders akut ya. Kawan-kawan, itulah opening dari video kali ini, di mana Goldian mengatakan ada 99 sifat Allah itu, kata dia kan, dan semuanya berada di dalam Allah, satu kesatuan, tidak terpisah. Kan ini kawannya. Dan dia bilang, andai kata Tuhan tidak memiliki firman, tidak berfirman, maka dikatakan cacat, katanya. Ya, oke. Sekarang kita dengar lagi perkataan si Goldian. Saya suka kali nih kawannya, karena dia tegas mengatakan ini. Ntar, mundurkan dikit ya. Dikit aja, dikit. Nah, ini dia. Nah. Apakah dia tetap dikatakan Allah kalau dia tidak berfirman? Oke, let me finish. Yang pertama, perlu Bang Rudi ketahui, ini paling dasar di dalam Islam. Allah itu memiliki sifat yang dimana sifatnya itu ada yang disebut kalamullah atau firman. Apakah Allah tanpa memiliki firman itu bisa disebut Allah? Ya, kalau Allah tanpa memiliki firman itu Tuhan yang cacat. Tuhan yang cacat, kata dia kawannya. Nah, Mikael Room, Rudi izin ambil videonya. Silakan. Kawan-kawan, siapa saja yang mau ngambil video, mainkan saja, nggak usah izin kawannya. Bahkan ada saya lihat itu ya, yang pandai mengutaati mulai judul, thumbnail sama isinya, kayak Scott atau pendeta, sang pendeta dan yang lain-lain. Bahkan penontonnya lebih banyak dari penontonku. Silakan kawan, tidak apa-apa. Saya tidak ambil pusing karena tujuan kita adalah bahwa ini harus tersebar ke seluruh dunia, ya kan? Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Dan terima kasih, justru saya yang bilang terima kasih kepada kalian. Karena kalian membantu misi ini ya kawannya. Kalau hanya di channel saya dia ada kawan, tidak akan tersebar misi ini kawannya. Diskusi-diskusi gini bagus kawan. Asal kita tidak saling hujat ya. Kita harus memiliki yang namanya selu ya kawan ya. Lihat kawan, Goldian dengan tegas mengatakan 99 sifat itu 99 nama ya. Asmaul husna ya. Jadi kalau itu satu kurang maka itu jelas cacat. Nah, apa itu yang dimaksud si Goldian? Kubukakan sama sekaliannya. Bentar ya. Nah, karena saya sudah tahu, jadi Asmaul Husna ya. Karena saya sudah tahu maka saya slow ya. Nah, ya ini sebentar. Ini dia ada beberapa. Saya ambil sebuah situs aja ya. Kenapa? Biar lebih gampang ya. Kalau saya akui pas saya ngambil situs saya bilang ngambil situs ya. Nah ini Asmaul Husna merupakan nama-nama baik yang dimiliki Allah SWT. Asmaul Husna ada 99 dan masing-masing memiliki arti dan makna yang baik ya. Kita lihat. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa. Mana kok lari dia? Ya. Oh, kok begini ya? Huwa lahul asmaul husna, artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah
dialah Allah yang memiliki Asmaul Husna, atas nama-nama yang baik, ya. Nah, Asmaul Husna paling mulia, inilah dia semuanya. Ada ayatnya dibuat sini, artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, ya. Surat Al-Imran, nah, segala macam. Nah, ini mulai dibahas apakah Asmaul Husna itu, nanti kalian lihat di sini, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Merajai, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha memberi kesejahteraan, Al-Mu'min yang Maha memberi keamanan. Ini ada sebanyak 99. Nanti kalian baca saja dan kalian cari. Nah, pertanyaan saya kepada dia kan cukup simpel saja. Ya, kalau itu saya tanya mengenai firman. Apakah Allah masih dikatakan Allah jikalau dia tidak bisa berfirman? Maka si Goldian memang jawabannya memang cukup menarik, ya. Dia bilang itu Tuhannya cacat kan, ya. Ya, terima kasih lah ya pada Goldian, ya. Kok jadi ke situ larinya? Nah, ini. Sama dengan nama ini, kawan. Ada 99 nama, ya. Nah, andai kata satu, contoh kita ambil satu, ya. Di sini katakan Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Jikalau kita katakan, jikalau Tuhan tidak Maha Pengasih, apakah dia tetap dikatakan Allah? Jawabnya tidak. Karena dia adalah Maha Pengasih. Yang Maha Penyayang demikian juga. Itulah sebabnya jangan kalian kurang-kurangi satu ini, kawan, ya. Yang Maha Merajai. Jika dibuat dia tidak Maha Merajai, apakah tetap dikatakan Allah? Tidak. Ya, paham, ya? Nah, si Goldian melakukan sebuah blunder. Karena dia menentang Yesus itu adalah firman Allah. Firman, bagi kita firman Bapa aja, bilangnya kita pisahkan. Orang Kristen bilang Bapa, orang Muslim bilang Allah dalam konteks ini. Sudah saya jelaskan bahwa Tritunggal itu bukan terjadi ketika Agustinus, siapa dibilangnya itu, ya. Aku memang nggak kenal, ya, karena aku nggak perlu tahu. Yang ku tahu sudah ada Bible di hadapanku, ku baca, ya. Dan aku bilang bahwa itu dimulai dari Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Dan akhirnya aku jelaskan, Tuhan tidaklah dikatakan Tuhan jika dia tidak berfirman. Batu itu pun dikatakan Tuhan, tetapi dia tidak bisa berfirman. Dia diangkat Tuhan oleh pengikutnya. Kan demikian, ya. Tuhan tidak dikatakan Tuhan jika tidak bisa berfirman, ya. Mengerti maksudnya? Kenapa dia tidak dikatakan Tuhan? Ya karena tidak berfirman. Tetapi dia dituhankan. Beda Tuhan dengan dituhankan, ya. Sama dengan batu itu diakui juga Tuhan. Karena dituhankan dia, makanya jadi Tuhan batu itu. Kemudian saya jelaskan. Menurut Yohanes 6 ayat 63 bahwa rohlah yang menghidupkan. Maka Tuhan tidak dikatakan Tuhan. Tuhan dikatakan mati jika tidak memiliki roh. Paham kalian, ya? Nah, apakah Tuhan dikatakan Tuhan jika apalagi tidak memiliki roh dan tidak memiliki firman? Ya tidak tahulah. Sedangkan tidak memiliki roh maka dikatakan mati. Ya kan? Sedangkan sorry saya tadi salah sebutnya. Apakah Tuhan dikatakan Tuhan jika tidak memiliki roh? Tidak, karena dia mati. Ya. Batu itu dituhankan, bukan Tuhan dia tapi dituhankan. Dia mati, tak bisa bergerak. Tapi ada yang menuhankan, ya. Apakah dia dikatakan Tuhan jika tidak berfirman? Jawabnya dia tidak Tuhan karena dia jadi manusia, karena bisu atau cacat, ya kan? Jadi jelas, ya. Jadi Tritunggal itu memang ada itu, kawan. Jangan kalian katakan tidak ada. Sedangkan si Goldian sudah terjebak dalam pembicaranya sendiri, permainannya sendiri, ya kan? Dia mau menjelaskan apa tentang Tuhan? Sudah jelas saya katakan bahwa suara Tuhan itu keluar dari Tuhan, ya. Apakah dia zat, saya bilang, ataukah bentuknya lain, benda atau apa? Dia mengatakan sifat. Apakah Tuhan tergantung kepada firman-Nya? Jawabnya iya. Kalau ada orang mengatakan tidak tergantung kepada firman-Nya, seperti yang dijawab Goldian, itu cacat. Mana bisa Tuhan berbicara kepada manusia kalau tidak melalui suaranya, firman-Nya? Mana bisa Tuhan menciptakan langit dan bumi kalau tidak melalui firman-Nya? Itu fakta di dalam kitab suci bahwa dia menciptakan segala sesuatu dengan katakan kalimat kun fayakun. Artinya kan ucapan itu, suara. Demikian juga di dalam Bible. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi.
Nah, kawan-kawan ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat si Goldian untuk menutupi malunya kan, habis itu saya ketawa sedikit ya. Saya sambung dulu. Kita saksikan dulu. Lupa aku ya membagikan videonya. Sorry. Ya, lanjut. Untuk menutupi malunya, kemaluannya besar. Tidak besar kawan. Karena dia nggak perlu menutupi lebih susah ya. Slow aja dan menutupi artinya kecil kemaluannya. Kita saksikan bagaimana dia menggiring supaya dibilang dia cerdas berbahasa Ibrani ya. Karena apa? Firman itu adalah knowledge of God atau kalamullah yang memiliki sifat. Yaitu yang pertama. Terus yang kedua ini, gini loh. Goldian, aku belajar bahasa Arab ke kamu dong. Tolong ajarin aku bahasa Arab. Gitu, Bang Rudi. Iya. Kata Ahmad tadi. Di dalam surat apa? Nabi Isa itu menyebutkan seorang nabi yang ismu Ahmad. Terus dalam tanda kurung Muhammad. Ini Muhammad berarti palsu. Ini dikatakan Ahmad. Muhammad itu adalah nama sifat. Ya, semua sifat baik, terus jujur, sidik, amanah itu disebut Muhammad. Oleh karena itu ada organ. Nah, dia sebenarnya mau saya sekak juga pada waktu itu kawannya, tapi daripada melebar, nggak usah. Kalau dibilang dia Muhammad itu adalah sifat katanya. Masa ada silsilah sifat? Ya kan, Muhammad bin Abdullah, sifat bin Abdullah, kan lucu kawan. Mana ada sifat punya silsilah? Yang benar aja lah. Memang inilah kalau kebanyakan makan telur busuk ya kawan. Jadi kayak gitulah, isi kepala itu kotoran semua. Ya, saya terkadang di sini sedih kawan. Dia lebih banyak bicara Bible, terus bilang begini begono seolah-olah dia paling pintar. Tapi faktanya lihatlah kawannya. Apa yang dia bangga-banggakan tidak ada guna kawan. Karena dia tidak mengerti. Itu saya bilang, kamu bisa bahasa Arab tetapi tidak mengerti. Ada kalau kalian dengar diskusinya. Contoh orang di desa-desa itu. Dia bisa bahasa Arab? Bisa. Apakah dia mengerti yang diucapkan? Tidak. Banyak yang tidak mengerti. Untuk apa? Lebih bagus kita mengucapkan kalimat yang dimengerti kalau dibilang di dalam Bible ya. Oke, lanjut. Organisasi Islam di Indonesia yang disebut Muhammadiyah. Yang dimana Yah itu adalah artinya pengikut. Pengikut sifat-sifat Ahmad. Yang dimana Ahmad itu adalah terus nama sifatnya itu adalah Muhammad. Itu kenapa dikasih tanda kurung Muhammad? Biar umat terjemahan kayak Bang Rudi itu paham. Nah, dibilangnya biar umat terjemahan seperti Bang Rudi paham. Saya paham Ahmad adalah Ahmad. Tidak perlu dibuat buka kurung tutup kurung. Buka kurung tutup kurung itu pembenaran, bukan kebenaran. Kenapa saya katakan demikian? Karena faktanya kebenarannya tidak ada bahasa Arabnya itu Muhammad. Bacalah saya bilang, buka ayat itu kan kita buka kemarin kan. Yang mana lah tunjukkan di mana tidak Pak? Bisa tunjukkan dia kan? Lanjut. Wah, senyumku manis sekali situ kulihatnya. Terus tadi yang Bang Rudi jelaskan tentang Trinitas, Yohanes 10 ayat 30. Wow, biar aku share screen nih. Aku dan Bapa adalah satu, maka Yesus itu Tuhan. Nah, lihat. Goldian di sini berusaha membuat aku emosi ya. Maka dia nyanyi, aku dan Bapa adalah satu, maka dia punya Yohanes 17. Di sana juga dikatakan Bapa satu. Kan dibilang supaya kita. Inilah dia nggak mengerti. Ya kan? Aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengucapkan Yohanes 10 ayat 30. Karena dia adalah firman Allah. Firman Allah dengan Bapa itu menyatu. Tidak bisa firman Allah itu tidak dari Bapa asalnya. Nggak bisa. Ya. Dan dia sudah mengatakan juga tadi. Apabila ada firman yang tidak berasal dari Tuhan. Atau Tuhan tidak bisa berfirman. Maka Tuhan itu adalah cacat. Kata dia kan. Nah, dia nggak paham itu. Nah, bagaimana keterangannya dengan para murid? Kan ayat itu juga sudah menjelaskan dengan baik dan benar. Kan? Kita katanya. Kita itu artinya Bapa dan firman itu. Bukan hanya Yesus, tetapi dia dengan Bapa yang adalah firman itu, kalimat Injil itu atau berita kesukaan harus ditaruh di dalam mulut para murid. Ya, agar mereka bagaimana bisa memberitakan Injil kerajaan sorga. Konteks yang dia baca tidak ngerti dia. Ya, cuman waktu itu karena saya sudah senang mendengar dia bilang cacat, ngapain saya lanjutkan lagi ya? Sudah ada 100 tunggal. Lanjut. Ketika Yesus disalib, maka Bapa disalib karena Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, dia berusaha menggiring untuk ke oneness. Ketika Yesus salib, maka Bapa juga disalib katanya.
dia tidak mengerti bahwa Yesus sudah mengatakan Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka Yohanes 1 ayat 1 itu benar. Ada saatnya bersama, ada saatnya berpisah. Ya kan? Pada mulai firman bersama dengan Bapa, maka firman adalah Allah itu sendiri. Dan ada saatnya berpisah. Ketika di bumi, kan diutusnya firmannya berpisah. Ketika di dalam Yesus, Bapa juga keluar roh Bapa. Tinggallah daging itu saja. Dia tidak paham di situ kawan-kawannya. Dan kita lanjutkan ketika saya yang menjawab ya. Dia coba membuka-buka ini kan. Secara linguistik, katanya apa? Dia nggak tahu apa yang mau aku sanggah dari dia. Ini banyak dia buat ini biar dibilang dia cerdas ya. Ngapain biar dibilang cerdas gitu? Nah, siapa mendalilkan dia harus punya tanggung jawab pembuktian. Saya memang geli lah melihat si Goldian ya, tetapi semangatnya cukuplah. Ya, kamu di awal mengatakan firman Tuhan itu 100 sifat Allah, 9. Dan saya bertanya, apakah kalau Tuhan tidak berfirman, lantas bagaimana kamu bilang cacat? Artinya Tuhanmu 100 tunggal. Kurang 1 cacat, kurang 1 cacat. Tuhanmu 100 tunggal, bukan duit tunggal. 10 tunggal, apa namanya itu? Bukan 10, 10. Apa? 100 tunggal, kau sendiri mengakui tidak berfirman cacat. Yaitu tidak berfirman cacat. Saking semangatnya aku ini mendengar jawabanmu. 99 Asmaul Husna, itu kan kurang 1 cacat. Artinya dia tidak menjadi Tuhan kalau kurang 1. Nah, itulah kawan. Ya, inilah pernyataan saya yang menurut saya paling spektakuler kawan. Saya suka mendengar pernyataan saya ini. Kenapa demikian? Ya, dia sudah mengakui. Apabila Tuhan tidak bisa berfirman, maka itu cacat. Nah, kalian sudah saya buka tadi 99 nama Allah itu ya. Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mumin. Mukminin ya. Nanti kalian coba cari sendiri. Dan apa namanya itu? Nanti kalian coba olah sendiri. Apabila dihilangkan 1, contohnya Ar-Rahman, apakah dia tetap menjadi Allah SWT? Tidak. Kalau ada Tuhan yang mengaku Tuhan tetapi tidak Ar-Rahman, itu bukan Allah SWT, Tuhan lain itu. Paham ya? Itu namanya ketegasan iman. Si Goldian tahu itu kawannya. Ini kalau aku buka apanya situsnya banyak kali iklan-iklan nih. Ar-Rahim, artinya yang maha penyayang. Kalau Tuhan yang dia sembah tidak ada Ar-Rahimnya, maka sifat Ar-Rahim tak ada, maka dia tidak maha penyayang. Maka dia tidaklah Allah SWT, itu Tuhan lain. Ya. Jadi 99 sifat ini melekat. Ya. Ya. Maha mengatur, maha memberi keamanan, maha memberi kesejahteraan, maha suci, banyak, maha penyayang, yang maha perkasa, ya. Mutlak kegagahan ya, yang maha megah, memiliki kebesaran, yang maha pencipta, maha melepaskan, dan lain-lainnya, yang maha membentuk rupa, yang maha mengampun, dan sebagainya. Nanti kalian bisa bacalah Asmaul Husna itu, Asmaul Husna. Ya. Nah, kawan-kawan, inilah yang sering mereka lupakan. Bagaimana hubungan Tuhan dengan firman-Nya? Apakah terpisahkan? Tidak bisa dipisahkan, kawan. Firman itu berada di dalam Allah itu sendiri. Tidak pernah Allah datang duluan, firman-Nya belakangan. Atau firman-Nya di luar dirinya. Kalau di luar dirinya, artinya ada yang berfirman. Firman itu sudah keluar. Dan ada yang di dalam diri. Yang dalam diri contohnya bicara dalam hati. Kan? Aku bilang, dia mau begini. Nah, ternyata aku bicara dalam hati. Baru kasih tahu sama kalian. Itu firman juga kalau Tuhan yang melakukan. Ada yang di dalam dirinya didiamkan gini aja. Ada yang diucapkan. Artinya sudah keluar. Ya. Nah, sudah berpisah. Dia bilang tidak mungkin 99 sifat ini berpisah. Itu menyatu semua. Firman kan berpisah, kawan. Bisa berpisah. Bisa menyatu. Itulah hebatnya firman. Menyatunya bagaimana? Di dalam diri. Kalau kau bicara dalam hati misalnya. Ganteng kali si Rudi ini kau bilang. Diam aja kau gini. Nah itu kan suara. Di dalam hati.
Ini yang kuucapkan ini suara yang keluar. Kita dengar apa lagi kata si Goldiannya. Kubesarkanlah dulu. Biar kalian tahu ya, dia di 12 tadi ya. Sebentar. 1 menit. Ini. Dia bilang begini. Ini. Tentunya Itu tadi belum kau jawab loh. Apakah Allah tetap dikatakan Allah kalau dia tidak berfirman? Silakan. Saya tidak menanya itu sifat atau apakah dia tetap dikatakan Allah kalau dia tidak berfirman? Oke, let me finish. Yang pertama, perlu Bang Rudi diketahui ini paling dasar di dalam Islam. Allah itu memiliki sifat yang dimana sifatnya itu ada yang disebut kalamullah atau firman. Apakah Allah tanpa memiliki firman itu bisa disebut Allah? Ya kalau Allah tanpa memiliki firman itu Tuhan yang cacat. Suka aku lihat dia bilangnya Tuhan yang cacat, kata dia. Itu aku jawab dulu ya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dikatakan Allah tanpa berfirman? Firman itu adalah sifat. Allah memiliki sifat yang banyak. Ada yang disebut asma wa sifat, itu 99 sifat Allah. Yang diantaranya itu adalah firman atau kalamullah. Ya, dan sifat itu bukan pribadi lain yang terpisah daripada Allah. Itu adalah sifat. Nah, dengar kalian. Sifat itu bukan pribadi lain yang terpisah dari Allah. Sifat itu bukan makhluk lain yang terpisah dari Allah. Sifat itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari Allah. Kalau udah terpisah kan namanya makhluk. Kalau masih bersama Allah namanya zat. Dia tidak tahu bahwa firman Allah itu sekarang sudah menjadi buku. Dia tidak tahu bahwa firman itu diucapkan Tuhan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dia jadi buku kawan. Terpisah. Artinya Bible dalam hal ini benar mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah, ya, Bapa ya, kalau di dalam bahasa Indonesia sih begitu ya. Nah, jadi kawan, jangan kalian sepele terhadap ini kawan ya. Kalau kalian misalnya satu hari nanti bertemu dengan hal seperti ini, tanyakan sajalah sama dia. Ada berapa sifat Allah? Apabila kurang satu, apakah masih dikatakan Allah? Jawabnya tidak, kawan. Ya, misalnya satu tidak memiliki maha suci. Dia tidak maha suci, berarti bukan Allah, yang lain itu. Paham ya? Itu cara melihatnya. Maka itulah saya katakan tentu kita menghindari agar Tuhan itu tidak dikatakan bukan Tuhan. Maka semua itu harus melekat dalam dirinya. Hanya firmanlah yang bisa dipisahkan Allah dari dalam dirinya. Kalau kayak katanya tadi kan maha pengasih, penyayang itu tinggal di dalam diri. Firman, suara, kalamullah bisa dipisahkan. Hebat Bible itu kan. Dia bersama-sama dengan Allah pada mulanya dalam diri Allah itu. Buktinya apa? Ketika Tuhan pertama belum menciptakan langit dan bumi, apa dia sudah berfirman? Kan belum ada apa-apa. Siapa yang mau diajaknya bicara? Tentu di dalam dirinya itu ada. Maka ketika dia mulai berfirman, dipisahkannya lah suaranya, keluar. Yang di dalam masih tetap ada, masih. Ya, contoh Tuhan bicara dalam diri lah. Kita pun bicara dalam diri lah. Itulah sebabnya di Bible dikatakan, Tuhan berbicara dalam hatinya. Ya kan? Loh kok bisa Tuhan bicara dalam hatinya? Kok bisa tahu si Musa? Namanya juga diceritakan Tuhan sama si Musa. Ya kawan-kawan ya, paham ya? Nah, sekarang sudah saya buka room, kita mari diskusi mengenai Goldian, Alex Benny. Halo Alex Benny, silakan. Selamat malam Alex Benny. Mikrofonnya dihidupkan Alex Benny. Alex Benny. Apa aku yang enggak dengar? Halo? Alex Benny? Wah, ternyata dia itunya. Coba sebentar, aku dengar dulu si Goldian bicara. Itu ada suaraku ya. Sekarang Mas, udah. Sebentar ya, Alex Benny. Halo Alex Benny. Halo, silakan. Halo Alex. Wah, dia lagi kamar mandi. Omar, silakan mikrofonnya dihidupkan Omar. Halo Bang, selamat malam. Halo, selamat malam. Salam. Nah, menarik itu Bang kemarin dialognya sama si Goldian itu. Pendeta Balabel. Enggak malu kali mereka ya. Dari mana dapat gelarnya itu? Pangomu namanya.
Bang, coba buka Bang apa Bang? Coba dibentangkan Bang. Anisa Ya. 171. Ntar ya, Anisa 171. Waduh, lupa aku buka Al-Quran. Ntar, aku bukakan dulu. Ntar ya. Anisa 171. 171. 171. Ini. Sabar ya. Oke. Ya, share screen. Anisa 171. Ya, aku bacakan. Sudah nampak Oke. di layar ya? Nah, ini aku bacakan. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan rohnya, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci. Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya, silakan. Nah, itu kalau kita bandingkan Bang dengan terjemahan yang berbahasa Inggris dari Sahih Internasional, Nah, ya, itu lebih jelas lagi tuh Bang. Karena ini yang terjemahan bahasa Indonesianya ini malah mengaburkan itu. Kalau kita baca yang tanpa dalam kurung itu, sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, artinya firman. Ya. Yuk. Dan roh darinya. Roh. Jadi di situ kelihatan itu Tritunggal itu. Ya. Ya. Itu Tritunggal. Cuma mereka tidak mengakui itu. Makanya di dalam tanda kurung itu malah mengaburkan. Saya pernah saya baca di Sahih Internasional itu lebih jelas lagi tuh, Bang. Ya, dikatakan sana kira-kira apa? Tinggal kita bikin aja Bang, nanti kita terjemahkan aja Bang ke apa? Lebih mudah nanti ke Google Translate. Siap. Yang bahasa yang bahasa Arabnya. Kita lihat itu hasilnya. Beda nggak dengan yang terjemahan bahasa Indonesia ini? Enggak. Nah, itulah dulu. Yang kedua, kan kemarin topik abang itu kan topik dengan siapa itu si Goldian itu kan? Ya. Intinya atau tauhid. Mereka mendebat Tritunggal. Ya. Nah, sebenarnya hal-hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi karena apa? Karena apa yang kita imani, Tuhan yang kita imani dengan Tuhan yang mereka imani itu memang tidak sama. Berbeda. Jadi ngapain mereka memprotes itu? Ya cukuplah kita mengimani itu, ya cukup mereka imani apa yang mereka imani kan gitu. Nah, apa buktinya? Minta tolong lagi Bang ya, buka di QS 27 ayat 91. 2791 ya. Iya. 2791. Ya, aku bacakannya. Ya. Aku, buka kurung tutup kurung Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, buka kurung tutup kurung Mekah. Yang Stop. Ya. Udah, stop. Ya. Tuhan siapa dibilang Bang? Negeri Mekah. Ya sudah, selesai perkara kan? Ya, nah, kalau mereka istilahnya mau debatkan apa lagi? Tinggal kita lihat apakah Abraham, Ishak dan Yakub disebut Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan negeri Mekah. Kapan mereka disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah? Sampai ke para nabi-nabi, sampai ke Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang menyebutkan Tuhan negeri Mekah, tidak dikenal itu. Siap, ya, ngerti aku maksud. Ya sudah, mereka itu berpatokan ke ayat ini aja dulu. Apa mereka mau menghapus ayat ini atau tidak mengimani lagi kan gitu?
Oke, itu aja Bang masukannya. Ini selalu Abang pegang aja ini untuk mengapa mereka. Jadi Ya. tidak perlulah mereka mengutak-atik apa yang kita yakini, apa yang kita sembah. Ya cukup mereka meyakini apa yang mereka sembah, beriman kepada Al-Quran dan hadis-hadis. Oke Ya. Bang, makasih Bang. Mantap. Siap, terima kasih Omar ya. Jadi benar kawan, kalau kalian mau rajin membaca Quran itu kalian nanti tahu ya. Tetapi kalau kalian imannya nggak kuat, jangan baca kawan. Kenapa? Takutnya kalian tertarik dengan bini 4 itu sama apa ya, bidadari. Ya kawan-kawan, makanya orang-orang itu kadang tidak mengerti ya apa sukanya bahas Bible, ngomongnya suka hati, pura-pura dibuatlah bahasa apa namanya itu Ibrani biar kesannya intelek, biar kesannya apa namanya itu ya akademis. Padahal akademisnya di mana? Ya kan? Kalau saya sederhana saja, buktikan akademis. Itu ada 99 nama. Jikalau satu hilang, apakah tetap dikatakan Allah SWT? Kan tidak jawabnya kawan. Kalau bilangnya, oh tetap. Berarti namanya bisa naik turun. Bisa 99, bisa 98, bisa pun habis semua. Kan demikian. Ya kawan-kawan. Artinya situ ada keterkaitan, ada keterikatan. Hanya saja menurut dia itu menyatu semua, tidak bisa terpisah. Buktinya itulah kekurangan dia, firman bisa keluar. Ya. Wah, liar kali firman ini harus dimasukkan lagi masuk-masuk. Nah, kan demikian. Kalau tidak memiliki firman bagaimana? Ya, seperti dia bilang, cacat. Kan itu. Maka kunci satu-satunya firman. Ya kan? Mau dibilangnya, oh Tuhan kami nggak ada berfirman. Tidak mungkin. Karena dibilang itu firman Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya. Kalau dia mengatakan, wah firman Allah kan tidak seperti manusia, terserah kamu apa. Faktanya, Allah ketika bertemu dengan Nabi Musa, nanti dilihat di surah 28 ayat 30 ya, dari sebatang pohon keluar suara, Allah berbicara langsung. Dan nanti kalian cari juga ayatnya ketika Musa ingin bertemu dengan Allah, dibilang Allah, lihatlah gunung Sur itu. Kalau dia masih pada tempatnya, katanya kan gitu kan, dan hancur muka Musa pingsan. Ya. Kalau dibilang itu malaikat Jibril, tidak mungkinlah. Musa ingin bertemu dengan Allah. Terus malaikat Jibril bilang, hai Musa, aku malaikat Jibril, disuruh Tuhan misalnya. Kau lihatlah gunung itu gini. Itu jelas dikatakan Tuhan menampakkan diri. Cuman Musa tidak kuat, dia pingsan. Ya kan? Artinya ada wujud Tuhan itu. Wujud Allah ya. Bagaimana wujudnya? Si Musa pingsan, keburu pingsan. Kalau ingin tahu, silakan ingin tahu. Mikrofonnya dihidupkan. Halo Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam ya. Ya, silakan. Iya, nah, memang menarik sekali ya. Beberapa hari ini Abang melakukan diskusi ya dengan beberapa teman-teman kita dari seberang ya. Ya. Dan saya pikir itu sangat mengedukasi juga ya. Ya, kita sebagai pendengar ya. Nah, cuma yang saya mau katakan saja, saya sebenarnya harusnya masuk dari mulai Abang masuk berdebat waktu Ustadz Unggul ya. Harusnya juga ikut komen kayak gini, tapi kurang sehat jadi ya lebih baik tidurlah gitu. Nah, tapi saya masuk aja mulai dari Sinandar aja nanti ya sebentar ya. Tapi terlebih dari itu sebelumnya kita harus lihat dulu bahwa teman-teman di seberang ini, saya melihat bahwa mereka punya motif baru yang melakukan penggiringan opini, Bang. Kenapa saya bilang penggiringan opini? Karena hal ini sudah dilakukan oleh beberapa orang. Nah, penggiringan opini gimana? Ya, pertama penggiringan opininya Abang disebut Raja Asumsi, ya. Dan gara-gara penggiringan opini ini, mereka semua ya teman-teman dari seberang mengatakan Abang Raja Asumsi. Padahal kalau kita sering lihat dalam mengedukasi mereka ya atau mengedukasi kita, banyak ayat yang sering Abang berikan. Bahkan saya lihat mereka jarang melemparkan ayat, mungkin dari Al-Quran ya, contoh kayak Ali Musa dan teman-teman yang lain lah, siapalah, termasuk kemarin Rifa juga, jadi ya Goldian juga dan teman-teman. Jadi mereka hanya ya seperti biasa memberikan penyampaian, tapi
tidak ada dasar yang memperkuat itu dalam Quran gitu ya. Karena kan harus dia harus defense. Defense-nya harus lewat Quran, bukan defense-nya lewat Alkitab ya. Nah, gitu. Lalu penggiringan opini yang selanjutnya adalah Abang Rudi ini sering dibilang muka pucat dan keringat. Penggiringan opini. Jadi sehingga terlihat memang bahwa mereka merasa paling hebat, padahal kan sebenarnya tidak. Kalau kita lihat ya, ini memang penggiringan ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi sesuatu yang salah gara-gara penggiringan opini jadinya benar. Ya, itu sangat berbahaya sekali ya. Lalu kita lompatlah lagi ke ini, Bang. Abang dengan Nandar memang asik sekali ya. Cuma sayang Bang, setiap kali mau debat itu loh, pesan saya nggak pernah disampaikan sama si Nandar. Kapan dia baptis itu? Oh, Aduh, yang dulu gimana? ya. Iya, dulu dari dulu sampai sekarang. Iya. Nah, terkait dengan Nandar kan kemarin berbicara tentang Isa dan Yesus sama. Nah, perlu teman-teman seberang ketahui bahwa, ataupun Nandar juga ketahui bahwa yang harus membuktikan Isa dan Yesus sama itu harusnya dari pihak mereka, karena dari pihak kita bilang tidak sama. Beda, iya betul. Ya, harusnya mereka yang dalam perdebatan ini mereka yang bisa membuktikan, kerja keras membuktikan bagaimana sama. Kenapa? Mereka harus bisa membuktikan Isa dan Yesus sejaman. Nah, sejaman artinya dia tetap berada pada posisi tempat yang sama, Bang. Paham, Bang ya? Paham. Sejaman. Ya, oke ya. Maksudnya satu orang ya. Iya, satu orang tapi di tempat yang sama kan? Iya. Ya, karena kan mereka bilang sama, berarti harus sejaman di tempat yang sama, di tempat yang satu itu. Tidak mungkin ada di Mesir, yang satu ada di Bethlehem, tidak mungkin gitu. Atau dia mau mengatakan kembar. Aduh. Itu lagi. Karena kan kejadiannya kalau dia baca dari Bible itu kan dari tanah Mesir katanya anakku dipanggil. Berarti Yesus itu yang satu dibuatnya ke tanah Mesir, itulah Nabi Isa. Ada yang tetap di Bethlehem itulah Yesus Kristus. Mungkin dia mau bilang gitu kan. Kembar jadinya. Bingung juga. Itulah yang dikatakan asumsi lah. Ya. Nah, lalu mereka juga harus membuktikan ya Isa itu punya 12 rasul. Kalau memang sama. Isa juga harus dibuktikan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Isa harus dibuktikan buat perjamuan makan roti dan minum anggur, peringatan akan kematiannya, ya. Lalu Isa juga harus dibuktikan membangkitkan orang mati. Isa juga harus mengenal orang Farisi dan orang Saduki. Isa juga memberi makan 5.000 dan 4.000 orang. Dan Isa juga bertemu Nikodemus. Masih banyak. Jadi harus membuktikan Isa dan Yesus sama itu dengan hal-hal begitu. Yang utama Isa harus mati di kayu salib dan naik ke surga. Kan itu. Tepat, Bang. Ya. Lagi itu nggak bisa dipenuhi, nggak kan sama. Betul sekali, Bang. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan Goldian ini saya sering perhatikan, Abang sudah pernah debat dengan dia juga dan pernyataan ini sering disampaikan berulang-ulang. Saya tuh bingung otak mereka gimana ya. Contoh ya, dikatakan tentang Tertullianus, itu kan sudah pernah dia sampaikan juga, kita udah pernah dengar itu. Tentang Tritunggal waktu Tertullianus yang bikin itu kan kita sudah pernah dengar. Cobalah argumen yang baru, kata Bang Deki Ngadas itu argumentum ad nauseam. Ya, gitu. Jadi dia seperti gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi terkait Goldian ini, saya sangat setuju yang Abang katakan. Kita tidak bisa mengakui Allah Subhanahu Wa Taala kalau nggak mengakui, tidak mengatakan 2 kalimat syahadat yang disanding ulama. Iya betul. Iya. Nah, kita akan komparasi lagi ya, bahwa selain itu mereka pun juga harus berdoa menghadapnya ke arah yang itu, Bang. Ya. Paham, Bang ya? Ya. Artinya ketika ke arah itu ya, Allah mereka atau Tuhan mereka di situ, Bang. Jadi nggak minggir-minggir, nggak pindah-pindah, posisinya di situ. Iya. Nah kan lucu, Bang. Apakah Allah ini nggak maha kuasa gitu? Kok bisa di situ saja posisinya? Kalau menghadap lain nggak sah ya? Ya. Gitu. Nah,
Yang saya masih bingung Bang, ini juga pernyataan Goldian yang menurut saya bisa jadi blunder atau bisa menjadi sama seperti dengan kata Menachem Ali, Farhan, Trius lain ya yang menghancurkan Muslim dari dalam. Kenapa saya bisa katakan begitu? Ya. Di menit yang 43-an itu Goldian sempat berkata Al-Quran itu tidak memiliki harokat. Kalau begitu bilanglah Kemenak itu hapus semua harokat. Bilang orang Arab Saudi hapus semua itu harokat. Bilanglah hapus, nggak usah pakai harokat gitu kan. Lebih pintar si Goldian daripada orang di sana. Berarti orang sana goblok ya. Itu profesor goblok ya, dokter yang di sana goblok. Iya, Jadi lebih pintar si Goldian. Jadi Al-Quran tidak memiliki harokat. Ini saya ketik langsung, saya sambil dia bicara saya ketik supaya tidak ada tambah dan kurang Bang. Ini enggak, saya begitu nanya gitu. Al-Quran tidak. Jadi gitu, bilang sama Goldian, suruh ke Kemenak hapus harokat semua ya. Jadi gitu Bang. Jadi secara tidak langsung Goldian dengan teman-temannya ini, Menachem Ali, Farhan ya, Trius lain menghancurkan Muslim dari dalam. Ya. Pelan-pelan gitu. Harusnya kalau saya sebagai orang Muslim, ya Bang, jujur, ini darah mereka nih halal ini Bang. Halal. Harus dihalalkan ini. Kafir-kafir juga dulu. Kafir masuk ke Islam kan mau menghancurkan dari dalam. Tapi jangan sampai nanti dituduh kita membiayai mereka, kan lucu juga. Itulah Bang. Nah, kalau saya gitu Bang, kalau saya Muslim garis keras, wah tidak bisa, saya tidak terima begini. Mereka perkataan, kita halalkan saja dalam mereka. Kenapa jadi? Iya kan, nggak masalah. Allah juga tetap menerima kan. Iya, masuk surga juga. Betul juga. Lanjut ini Bang, tinggal sedikit lagi terkait dengan yang Abang katakan itu. Yang Goldian bilang harus rabi begini, dia harus mengikut rabi. Goldian goblok juga ya. Seperti yang Abang bilang, Yesus itu juga rabi dalam Matius 26 ayat 25. Itu rabi. Yesus dipanggil rabi, ya. Jadi yang saya mau katakan, yang Abang bilang kemarin luar biasa. Jadi saya langsung searching rabi. Oh, ternyata ada juga ya. Nah, terus juga dongonya si Goldian juga, mana ada orang Yahudi mau mengakui Allah SWT sebagai Tuhannya? Goblok. Bangga jadi orang goblok. Sama kata. Aduh, itu lagi Bang. Nah, kalau di dalam Yohanes 17 ayat 21 Bang, itu kalau kita lihat mundurnya kayak 20, ternyata itu hanya doa Yesus yang disampaikan. Jadi Yesus berdoa. Jadi bukan keterkaitan yang kayak Goldian bilang sebenarnya. Coba diperhatikan, dilihat ayat sebelumnya. Itu aja Bang yang bisa saya sampaikan malam ini. Selamat malam. Oke, terima kasih. Ingin tahu. Benar kawan-kawan, saya suka dengan apa yang dibilang ingin tahu. Dia mengetik kawan atau menuliskan apa yang diucapkan Goldian biar jangan dia pelintak-pelintut. Dan saya juga selalu saya rekam di kepala saya. Sama dengan Nandar, kau ulang itu rekaman itu. Selalu saya bilang kalau orang tuh berklik-klikan, loh rekaman masih ada. Kenapa harus kalian sangkal-sangkal? Tonton aja, ulang rekamku bilang kan. Jadi ya begitulah kawan-kawannya, bahwa terkadang mereka ini tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Ketika saya katakan tidak ada satu manusia pun yang menyembah Allah SWT tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia bilang pertama, oh bisa gini-gini. Kau jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurangi, aku bilang. Contoh saya pun mengaku beriman kepada Al-Quran, kitab suci yang turun dari Allah, paling sempurna, paling lengkap, paling semuanya lah. Dan aku juga mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Ya kan? Apakah saya bahwa Tuhan itu adalah Allah? Apakah saya bisa dikatakan Islam? Kan tidak, kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bilang. Ya. Artinya, kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak satu manusia pun menyembah atau berbakti kepada Allah SWT. Jadi itu sejenis portalnya ya, itulah syarat untuk masuk ke sana. Akhirnya mulai diakui dia, ya kan? Nah, di situ dia harusnya tahu bahwa di situ ada namanya kesetaraan, kesejajaran ya. Kalau dibilang, wah itu enggak sejajar, ya sudah, kalau enggak sejajar, sebutkanlah kau beriman kepada Allah SWT saja. Bisa enggak? Enggak bisa kawan, enggak bisa. Ya, jadi tapi mereka enggak paham, ya sudahlah, biar mereka yang mengimani saja. Kita hanya menonton dari luar. Halo Obaja, silakan Obaja. Lanjut tancap gas. Selamat malam Bang. Malam, silakan.
Aku cuma sebetulnya sedih kalau abang sudah nggak percaya Al-Hud itu ayat 1 tuh sedih aku. Aduh, balik lagi. Ya, silakan. Hadis itu sangat menyedihkan. Kasihan sama si Benny, Bang. Tadi dia Alec ada Benny nih. Tapi mic-nya nggak hidup. Oh, ada dia. Alec Benny itu kan nanti nggak ada pengikutnya. Abang udah diikutin malah ditinggalin. Gimana sih, Bang? Iya. Kasihan aku. Bisa jadi nanti tinggal Alec Benny, aku tinggalin dia. Kita dengar nanti pendapat dia. Apakah dia juga mau lari? Makanya tapi aku ya sedih kali ya aku bilang tadi. Tapi kalau abang mau coba-coba buka hadis, sebetulnya enggak apa-apa lah. Aku ikuti maunya abang. Coba abang buka hadis Bukhari 6963. Tar. Bukhari ya 35. Tar, 69 63. 6963. Ya, aku bacakan ya. Oh, belum nampil di layar ya. Tunggu, sabar. Kawan-kawan, roomnya sudah penuh, sabar ya. Sabar. Dari tadi dia menjerit-jerit. Kalau yang sudah nanti langsung live ya, biar ku jelaskan dikit. Panjang sekali nih. Panjang sekali nih. Yang mana aku baca nih, ha? Makanya aku bilang percaya saya sama Al-Hud. Abang buka-buka hadis. Kan? Iya, betul. Coba lihat, Bang. Halo. Aku baca ya. Coba abang lihat yang ini. Ya. Aku mendengar Anas bin Malik berkata, tatkala Rasulullah SAW diisrakan, ini Isra Mi'raj maksudnya, dari Masjid Ka'bah, beliau didatangi oleh 3 orang. Yang ketiga itu beliau belum menerima wahyu. Kok belum menerima wahyu waktu Isra Mi'raj ya? Wah, ketika di Masjidil Haram ya. Laki-laki pertama berkata, mana orangnya? Laki-laki kedua berkata, itu orang terbaik di antara mereka. Lantas laki-laki kita berkata, ambillah orang terbaik mereka. Pada malam itu beliau tidak bisa melihat mereka bertiga. Katanya belum menerima wahyu, padahal di situ sudah bicara sholat ya, waktu di Sidratul Muntaha itu ya, Isra Mi'raj. Hingga pada malam berikutnya mereka mendatangi beliau lagi. Yang ketika itu hati beliau melihat, mata beliau tidur namun tidak untuk hatinya. Demikian pula para nabi. Mata mereka tertidur namun hati mereka tidak tidur. Para malaikat itu tidak mengajak bicara beliau hingga mereka membawa dan meletakkan beliau di sisi sumur Zam-Zam. Jibril lantas memimpin mereka untuk menyucikan Nabi. Oh, disucikan. Dibaptis berarti ya dari air Zam-Zam ya. Jibril kemudian membelah antara tenggorokan beliau hingga pangkal leher. Sampai dadanya dan perut dibelah, dioperasi. Ngeri juga kawan. Jibril kemudian memandikan beliau dengan air Zam-Zam. Wah, dibaptis juga ini ternyata. Ya, dimandikan dengan air Zam-Zam. Dengan tangannya hingga sampai pada bagian perut. Setelah itu didatangkanlah bejana besar dari emas. Yang di dalamnya ada bejana yang terbuat dari tanah liat. Dari emas yang diisi dengan... capek aku bacanya ini panjang kali. Kalau menjadinya kembali. Wah, menjadinya kembali. Oh, ini sesuai sains ini, sains. Ternyata ada operasi ya yang dilakukan Jibril. Ya kan? Jibril mengisi dada dan urat-urat kerongkongan lalu menjadinya kembali. Kemudian Jibril membawanya ke langit dunia dan diketuk salah satu pintu sehingga penghuni langit bertanya, siapakah ini? Jibril berkata, para malaikat bertanya, siapa yang bersama? Jibril menjawab, bersama Muhammad. Penghuni langit bertanya, dia telah diutus. Jibril menjawab, benar. Penghuni langit berkata, selamat datang, selamat atas kunjungannya. Maka penghuni langit ya apa yang mau dijelaskan? Coba abang baca yang terakhir sekali. Wah, kau menyiksa aku nih. Kenapa enggak dari tadi langsung bilang terakhir sekali? Panjang kali nih. Enggak, itu ada baptisan juga, ada 3 orang juga. Jadi yang mana yang ini dulu ya? Terakhir. Nabi menjawab, aku penuhi panggilanmu. Allah meneruskan firman-Nya. Sesungguhnya tidak ada lagi pergantian titahku sebagaimana aku wajibkan atasmu dalam Ummul Kitab. Allah meneruskan titahnya, setiap satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Terakhir. 3 baris terakhir. 3 baris terakhir ya. Musa berkata, demi Allah aku pernah membujuk Bani Israel untuk yang lebih remeh daripada itu.
namun mereka meninggalkannya, maka kembalilah kau temui Tuhanmu agar dia memberi keringanan terhadapmu. Rasulullah SAW menjawab, hai Musa, demi Allah aku telah malu kepada Tuanku terhadap protes yang kulakukan terhadapnya. Musa pun berkata, baik kalau begitu silakan engkau turun dengan nama Allah. Maka Nabi bangun tidur yang ketika itu beliau di Masjidil Haram. Oh, mimpi. Lah kan? Jadi tadi yang pertama ya, makanya saya jangan beralih ke hadis-hadis lah. Tadi akan tiga orang itu mengingatkan kita kepada Abraham waktu ditemui Tuhan di pohon terbantin itu. Ya. Nah, tapi ini bukan Jibril, kemasa malaikat utusan Allah itu harus membongkar anggota badan organ Muhammad untuk memasukkan sesuatu gitu loh. Bagi dia kan cukup jadilah sebetulnya. Kenapa harus dibongkar-bongkar? Dibongkarlah, dijahit lagi kan lucu. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir itu ternyata setelah kita baca panjang kali lebar sama dengan luas, itu kali tinggi sama luas, ternyata beliau cuma bangun dari tidur. Artinya apa? Mimpi. Makanya aku bilang jangan tinggalkan Alex Beni lah, kasihan. Percayalah tetap di Al-Hud itu, Al-Hud pasal 1. Nggak usah belok-belok ke hadis itu. Hadis ya. Nah, kalau gini kan hadis ini jadi udah panjang, ternyata bangun gitu kan. Aduh. Ya seperti itu Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Obaja. Wah, kayaknya nanti hanya aku lagi yang tinggal ini. Gimana nih ya? Kawan-kawan ada saran enggak? Aku tidak boleh masuk ke hadis saja kayaknya nih. Aku harus percaya Hud 1. Di mana Hud 1 itu dikatakan Allah itu maha teliti, kitab suci yang tersusun rapi. Ini tersusun rapi dengan benar kawan. Masa Isra Mi'raj hanya mimpi, ya kan? Padahal di dalam Al-Quran dikatakan benaran sudah naik ya. Aduh, apa yang harus kulakukan ini ya? Oke lah kawan-kawan yang sudah langsung live ya dari roomnya karena ada padat sekali nih. Coba aku minta lu pertanyaan dari siapa? Alex Beni. Halo Alex Beni, selamat malam. Assalamualaikum. Oras, udah banyak yang nunggu-nunggu nih. Gimana kau? Apa masih mau ikut dengan aku atau gimana? Assalamualaikum. Aku bertanggung jawab. Dan aku minta tolong. Siap. Apa tuh? Boleh aku minta tolong? Boleh. Kalau minta uang jangan. Itu bukan. Ini Siap. acara lain ini. Sikot Iya, orang siap. Indonesia mau ikut kita, percaya itu Quran. Kitab yang asli yang enggak ada apa-apanya. Jadi aku bilang sama Lai, aku minta tolong. Jadi biar bertiga kita, ibaratnya kita Pengaruhi orang. pukul-pukul gitar, ada suara 1, suara 2, suara 3 gitu. Oh, aku sangka Lai minta aku mempengaruhi orang biar ada pengikut. Jangan. Nggak boleh. Oh, iya. Lai Berarti setuju dulu kita bertiga. Oke. Siapa bertiga? Satu lagi siapa? Ini yang aku tanya. Scott orang Indonesia. Oh, harus izinnya berat itu kalau Scott karena mic-nya lebih bagus dari kita dua. Iya. Nah, sesi kedua, boleh aku marah enggak, Lai? Silakan. Ini marah sendiri, bukan marah sama Lai, bukan marah sama orang. Silakan. Tadi aku nonton, ini udah menggebu-gebu ini. Udah naik ini, ubun-ubun ini. Terus? Masa Arab Saudi mau merevisi 2.500 ayat Al-Quran? Serius? Cuman kita bertiga aja yang... Aduh. Masa jadi kita yang dikorbankannya, kita lagi nanti tinggal yang percaya. Orang tuh gimana? Arab Saudi saja Kita sudah bertiga. Aduh. Kita bertiga yang percaya itu Quran itu kitab suci yang langsung dari Tuhan ya, tidak diubah-ubah. Dari Tuhan, gedebok. Nah, Arab Saudi itu aku punya HP, odong-odong, mungkin lain punya laptop. Ya. Coba dulu tengok tuh Memory TV. Memory TV. Mencarinya di mana tuh?
Aku nggak tahu lah, aku punya HP lah. Aduh, aku Memberi TV. Tunggu ku googlein ya. Memberi TV. biar aku kasih tahu lah. Nah, Papel 88. 3 Oh, jam ini aku memberi. ikutin itu. ini Memberi TV. Masa dari 6.000 ayat 2.500 mau dikoleksi. Cuman kita bertiga aja yang Tinggal. setia sama Quran itu. Ya. Si Papel nggak ikut. Siapa aja? Si Papel 88 Ya, nggak ikut. Termasuklah si Papel lah. Itu gampang. Kok jadi banyak lah? Kenapa yang banyak? 3 Itu aja kan dulu. aku kan nonton dia. Aku nggak bicara sama dia. Cuman dalam hatiku, oh ini kawan. Ulah kan bagaikan gitu kata orang kita kan. Makin ketat nanti persaingan kita masuk surga lah. Biar aja lah kita bilang. Pokoknya lah aku daftarkan Scott orang Indonesia. Jadi bertiga kita biar ada suara 1, 2, 3. Kalau lain mainkan gitar kan gitu. Siap. Oh 3 aja lah, cukup lah. Jangan banyak-banyak lah. Nanti sempit jalan ke surga itu. Iya. Cuman makanya aku minta tolong tadi, boleh aku marah? Kita 3 aja yang percaya kok. Bisa-bisanya orang Saudi Arabia itu bisa merevisi 2.500 ayat. Ngeri ya. Padahal kita udah bilang kan bahwa Al-Quran itu terjemah tangan manusia, tidak diubah-ubah, langsung dari gedebuk dari Tuhan kan. Aku udah marah ini lah. Waduh. Udah ada nasi di sini, udah ada nasi di meja sini, gak aku makan. Aku mau bicara sama Ray Rudi dulu, baru aku makan ini. Awas asam lambung lah. Nanti asam lambung juga. Pikirkan juga lah, kita mau ke surga ini, bidadari dan menunggu. Aku nggak mau itu. Terus? Yang penting kebenaran itu, jangan pembenaran lah itu. Oh iya, betul Bang. Aduh, 2000 berapa tadi? 2.600. Hampir 2.500 ayat mau dikoreksi. Hampir setengah ya. Makanya Lego kalau ngomong sama si Bili-Bili bolo-bolo itu, Bolo-bolo. Aku paling geram itu. Iya betul. Kalau bisa jumpa sama dia itu aku kasih tuh panggang nanti. Bagi panggang karo. Jangan nanti. Betul tambah mahal harga babi Sekarang aja udah menderita 140.000 sekilo. Pokoknya sekenyang-kenyang dia aku kasih aku. Aku sayang sama dia, si Bili-Bili bolo-bolo itu. Aku sayang sama dia. Ya. Satu lagi. Ya. Sama dia itu. Sama dia. Aku nggak tahu dari organisasi mana yang apa namanya? Memperalat dia atau yang membiayai dia. Soalnya gini lah. Semua itu berkritik, dia masukin. Jadi dalam analisaku, analisa militer huta-huta ini, pasti ada ini yang jadi untung aja kita ini berbaik hati. Iya lah, hati-hati juga lah. Iya, aku lihat pun dia masuk kemana aja masuk, gol sana gol sini. Semua. Jadi marahku itu udah aku redam bulan ada ikut ini. Minum ini. Aku nggak marah lagi lah. Oke. Kalau nggak marah lagi berarti sudah lah ya. Aku lanjutkan ke orang lain ya. Iya, tapi udah terdaftar spot orang Indonesia kan. Siap. 3 kita ya. Oke. Makasih lagi. Ya, terima kasih lah. Wah, mantap kawan. Puji iblis. Gak puji Tuhan lah kawan. Aduh. Memang Lalek Ben ini tidak dipegangnya kesepakatan kami. Berdua kami udah tambah 1. Tak jadi 3. Nanti tambah udah mau masukkannya pula si Papel jadi 4. Sempit lagi nanti ke sana. Nggak enak. Inti kalian nanti kalau apa 72 bidadari kan. Aduh. Ayo pembawa damai silakan. Shalom Bang.
Sebentar. Alex Benny, roomnya sudah penuh di live dari studio ya, dari YouTube-nya aja nonton. Ya, silakan pembawa damai. Wow. Aku juga mau percaya Bang, kalau ada betul 7. Janganlah, cukuplah kami 3, ada mau 4 tadi. Janganlah, kau sendiri aja yang dapat bidadari Bang. Aku juga mau Bang. Tapi sudah Gimana mau direvisi loh. Sudah mau direvisi 2.600 kata dia. Kayak mana lagi kita mau percaya kita tinggal di situ? Itu kan di Arab Bang, bukan di Indonesia Bang. Oh, betul juga, betul ini. Pemikiran yang cerdas. Oke. Lanjut, gimana pembawa damai kira-kira? Mengenai 2 malam saya lihat debatnya Abang sama si Bala Bolo Bele-Bele itu. Ya. Aku gini Bang, tambah bodoh kita debat sama dia itu Bang. Bukan pintar yang orang debat. Ya, betul. Gini Bang, apa yang dipaparkan dari kita mereka kan tidak ada Bang. Tidak ada. Cuman kita terus yang dibahasnya, bukan kita mereka sendiri. Kayak Bibel terus. Iya. Seharusnya kan dia paparkan kitabnya Bang. Bang, kalau memang benar. Ya itu si Nandar itu. Kalau si Goldian. Kalau aku Bang, bukan panggil Goldian Bang, panggil mulut ember. Karena dia ngocor terus Bang. Siap, terus. Si Goldian kan sudah, makanya saya senang sekali terima Abang. Jujur Abang, aku ketawa terbahak-bahak pada saat dia bilang kalau Tuhan tidak berfirman, berarti Tuhan yang cacat. Ketawa aku Bang. Sudah di skakster, mau lari kemana lagi dia? Tidak bisa. Iya, jadi aku sarankan kepada Goldian kalau mau debat lagi sama Bang Rudi, janganlah. Bukan Rudi yang menilai bahwa kami yang di bawah yang menilai, kami yang mendengar menilai. Ternyata Goldian sudah memalukan sendiri dirinya. Jadi apakah lagi dia mau berani berdebat? Berarti kalau dia berani berdebat, berarti dia ingin mempermalukan dirinya untuk ketiga kalinya. Gini Bang, kalau saya boleh usulkan sama si Julius, itu Bang, coba ke Bang Julius, kan dia aja dari Kristen juga, katanya. Katanya dia. Bawahi katanya itu. Coba kalau dia pintar, jangan cuman kitab Kristen terus yang dibahasnya. Sekali-sekali dong bahas juga Al-Quran. Karena dia ini kalau saya lihat di channelnya ini yang dibahas terus kitab Kristen terus. Tidak pernah sekalipun dia mau bahas masalah Al-Quran dan hadisnya itu. Coba sekali-sekali juga terangkan juga Quran dan hadisnya itu supaya orang bisa nilai. Ternyata Julius ini memang mualaf yang pandai. Ya kan Bang? Iya. Dan kalau debat sama orang itu seperti Goldian atau Aris kayak macam siapa? Sebelumnya itu Bang, yang sebelum lagi. Si Ustadz Unggul. Ustadz Unggul, Goldian, terus Julius. Bukalah itu wajahmu supaya kita lihat ketampananmu itu. Jangan kau pakai masker. Masa kau di dalam ruanganmu sendiri pakai masker? Maka tidak ada corona di dalam ruanganmu sendiri supaya kita lihat ketampananmu. Orang Kristen tidak akan mencari kamu kok. Ya, beda dengan kami. Kalau kami orang Kristen sedikit salah tafsir, kami bisa dihajar. Tapi kalau orang Kristen mau kau hina pun bagaimana Tuhan kami tidak. Ya terserah kamu. Kan mereka yang berhadapan sama Tuhan, bukan sama kita. Itu aja Bang. Kalau bisa sama debatnya sama Julius. Siap. Supaya saya lihat juga muka aslinya Julius itu. Bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Shalom. Oke, terima kasih pembawa damai. Kalau sama Julius, dah ada ilmunya kawan. Jadi ya masih mending sama Goldian ya. Dia cuap. Bisa bahasa apa namanya itu? Bahasa Ibrani ya. Lumayan. Kalau Julius nanti lebih memprihatinkan lagi ya kawan-kawan ya. Tapi ya sudahlah, apa boleh baut. Sekarang Ibu Prozen. Halo Ibu Prozen, silakan. Hai Bang, coba nih. Ini bagus suaranya. Oke. Silakan. Oke. Agak lama nih, boleh ya? Agak lama. Silakan, jangan lama kali, banyak kali nanti. Aku juga percaya loh Bang, itu buku bagus. Komplit, sempurna, nggak ada kekurangannya. Bu, Ibu jangan ikut-ikut. Nanti ya, kan aku boleh satu aja ya. Waduh, nanti gimana Bu?
Aku Ibu jadi nanti di penonton sana. aja nanti bang, penonton kalian aja gitu kalau bisa. Iya. Makanya kalau ibu nanti sampai ikut juga, nanti di surga hanya ada bidadari, Bu. Nggak ada bidadara. Ini yang kupikirkan sama ibu. Gimana kira-kira, masih mau? Siap-siap aja deh jadi bidadari gitu. Siap. Oke. Itu satu ya bang. Ya. Yang kedua kenapa gitu percaya kan ada dari satu, aku lupa ayatnya, satu ayat dia bilang bunuh itu orang kafir. Oh ya ada. Satu ayat lagi katanya sayangi orang kafir. Jadi kan lengkap tuh bang. Benci dan cinta itu kan seiring sejalan. Judul drakor. Benci dan cinta. Kan ada drakor judulnya gitu. Iya kan seiring sejalan itu bang. Siap. Nah, yang kedua itu kan aku mikir ya, siapa sih Warokah itu pencipta Injil itu penulis Injil itu ya. Penulis Injil. Jadi yang berjasa itu sebenarnya siapa gitu. Sebelum nikah itu Nabi Wahai itu kan sering wahai gitu. Nah, Nabi Sabda itu kan nggak tahu apa-apa atau gimana gitu. Jadi sebelum nikah itu ngapain itu? Kan si Khadijah. Jadi siapa? Istri pertama tuh yang ngangkat jadi apa gitu. Jadi yang berjasa itu sesungguhnya si istrinya tuh. Ya, harusnya yang pertama Ya itu. Khadijah, bukan Aisyah. Iya tuh. Jadi kok dia nggak diagung-agungkan ya? Apa karena udah janda tua gitu ya? Bisa jadi. Dan dia, ya gitulah. Kasihan. Ya payah, salah sendiri juga sih cinta sama gigolo gitu. Apa gimana? Berondong sih dipacari, ditinggalin, kasihan banget. Siap, lanjut. Yang lain Bu. Itu aja bang, itu aja lain. Oke, terima kasih Bu Rosen, sama-sama. Yuk, Ibu ini mau menceritakan apa ya? Tentang orang lain katanya, kasihan. Ayo, kita masuk si Pratel. Pratel ini apa nih? Pratel, silakan Pratel. Horas, Le. Horas, silakan. Kalau Pratel itu praise the Lord itu, Le. Oh, silakan. Iya, Le. Le, itu yang si Warokah itu bukan hanya membuat Injil dalam bahasa Ibrani, Le. Iya, bahasa Arab juga ada dibuat situ. Bahasa Arab juga ada dibuat di Sahih Bukhari 4572 itu kalau Le mau buka. Ya. Sama Sahih Bukhari 6463. Cuma yang kita bingung di Sahih Bukhari 4572 itu disebutkan si Warokah ini sudah menjadi syekh. Sementara di hadis yang dua lagi dikatakan dia sudah buta, tua, dan tuli kan. Jadi sebenarnya yang benar yang mana hadisnya ini yang harus diikuti ya? Ada 3 itu hadis yang mengatakan dia menulis Injil. 1 dalam bahasa Ibrani di Sahih Bukhari nomor 3. Sementara di Sahih Bukhari 4572 dengan 6467 itu dikatakan Injil yang dia tulis itu bahasa Arab. Lai kan sering diskusi sama teman-teman Muslim nih. Ya. Bantu tanya dulu lah nanti. Yang mana yang benar, Ibrani kah atau Arab? Atau dua-duanya? Dan yang paling penting, barang itu sekarang di mana gitu? Injil yang dia tulis itu. Kalau itu jangan ditanya, dibilangnya nanti goib, kalau enggak alam. Udah, selesai pertanyaan. Iya, padahal kan sebenarnya kalau kita lihat dari hadis yang disampaikan itu, bisa jadi Muhammad itu membaca hadis itu yang ditulis si Warokah itu. Nah, terus dia jadi akhirnya dibandingkanlah dengan Injil yang sebenarnya gitu barangkali ya. Yang yang bukan ditulis si Warokah ini palsu kan gitu barangkali. Cuma sampai sekarang nggak tahu itu kemana Injil tulisan si Warokah itu ya. Masih di museum. Museum mana?
Kan Le sering tuh diskusi sama kawan-kawan muslim itu. Tanyakan dulu nanti Le, di mana itu barang gitu loh. Siap. Biar sama-sama kita lihat yang mana sebenarnya idealnya, gitu kan? Itu Oke. aja Bang. Siap, terima kasih Pratel. Aduh kawan-kawan, mataku udah mulai bengkak ya, dan ngantuk sekali aku kawan. Sementara yang antri masih, aduh ujungnya banyak sekali. Kawan-kawan aku minta maaf ya, saya cukupkan dulu sampai sekian. Kita jumpa esok hari karena aku mulai ngantuk-ngantuk ya. Bahkan aku tidak tahu apa yang diucapkan orang. Ya, aku bilang. Oke, sampai jumpa esok hari kawan-kawan ya. Salam sang debater.